Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ayun Herunisa, NIM 19010019 akan menjelaskan mitigasi bencana kebakaran untuk memenuhi tugas OSCE Prasat 3. Langsung saja untuk definisi bencana alam, yaitu konsekuensi dari kombinasi aktivitas alam, yakni suatu peristiwa seperti banjir, letusan gunung, gempa bumi, dan tanah longsor, dan aktivitas manusia. Karena ketidakberdayaan manusia akibat kurang baiknya manajemen keadaan darurat sehingga menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian. Bencana alam juga dapat diartikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh gejala alam. Sebenarnya gejala alam merupakan gejala yang sangat alamiah dan biasa terjadi pada bumi. Namun hanya ketika gejala alam tersebut melanda manusia dan segala produk budidayanya, kita baru dapat menyebutnya sebagai bencana alam. Selanjutnya yaitu definisi bencana kebakaran. Untuk kebakaran itu sendiri yaitu suatu bencana yang datangnya kita tidak tahu kapan saja dan di mana saja, sehingga perlu adanya kegiatan pencegahan dan penanggulangan maupun pelatihan-pelatihan pemadaman kebakaran bagi siapa saja yang merasa bertanggung jawab atas kejadian kebakaran tersebut. Nah, adapun untuk penyebab bencana kebakaran itu terdapat 3 bagian, yaitu bahan padat, bahan cair, bahan gas, dan sebab kebakaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu disebabkan kelalaian dan juga kurang pengetahuan, peristiwa alam, penyalaan sendiri, dan kesengajaan. Untuk klasifikasi kebakaran di sini ada 4 kelas, yaitu kelas A kebakaran benda padat, kelas B kebakaran benda cair atau gas, kelas C kebakaran akibat listrik, dan kelas D kebakaran akibat logam. Untuk penanggulangan kebakaran itu sendiri yaitu pengendalian setiap bentuk energi, kedua penyediaan sarana deteksi alarm, pemadaman kebakaran dan sarana evakuasi, ketiga pengendalian penyebaran asap, panas dan gas, keempat pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja, kelima penyelenggaraan latihan dan geladi penanggulangan kebakaran secara berkala, keenam memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran dan sarana evakuasi serta pengendalian penyebaran asap, panas dan gas. Nah, di sini juga ada pencegahan bencana kebakaran, yaitu jangan membebani kabel kecil dengan banyak peraliran listrik, dengan banyak peralatan listrik, jangan numpuk kotak kontakti atau colokan listrik, jangan membiarkan kabel terkelupas, hindari kabel bersambung dan instalasi listrik yang semrawut, jauhkan jarak antara tabung LPG dan minyak tanah atau bahan mudah terbakar lainnya. Dan juga jangan membuang rokok yang masih membara, jangan biarkan anak kecil bermain korek api, jangan mengurung orang di dalam rumah, menutup atau mematikan tabung gas bila tidak dipakai, menyediakan alat pemadam api, sebab semua kebakaran berasal dari api kecil yang tidak dapat dipadamkan. Adapun untuk alat-alat pemadaman yang dapat kita gunakan yaitu untuk jenis alat pemadam yang padat, bisa tanah, pasir ataupun lumpur, karung goni, selimut api. Dan untuk alat pemadam lain yang cair yaitu ada air, busa, soda, ataupun halum. Untuk media pemadaman jenis gas yaitu gas asam arang, zat lemas, dan argon. Nah, selanjutnya di sini ada APAR, yang mana alat pemadam api ringan, yang biasa alat ini terdapat di banyak gedung dan dapat kita temui. Nah, untuk alat dan APAR ini sendiri yaitu istilah lain Portable Fire Extinguisher, adalah alat pemadam kebakaran yang dapat dibawa dan mampu dipakai oleh satu orang. Nah, tabung APAR harus diisi ulang sesuai dengan jenis dan konstruksinya.
Adapun untuk jenis apar itu sendiri, ada apar yang beratnya kurang dari 25 kilo dan juga apar dengan lebih dari 25 kilo, biasanya dilengkapi dengan roda. Untuk gambaran yang lebih jelas tentang apar yaitu seperti yang ada di gambar pada PPT. Nah, untuk karakteristik apar ini sendiri yaitu apar jenis tertentu bukan merupakan pemadam untuk segala jenis kebakaran. Oleh karena itu, sebelum menggunakan apar perlu diidentifikasi jenis bahan terbakarnya apa dulu. Lah, untuk selanjutnya yaitu apar hanya ideal dioperasikan pada situasi tanpa angin yang kuat. Apar kimiawi ideal dioperasikan pada suhu kamar. Waktu ideal 3 detik operasi, 10 detik berhenti. Waktu maksimum terus-menerus 8 detik. Bila telah dipakai harus diisi ulang, harus diperiksa secara periodik minimal 2 tahun sekali. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan, yaitu kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan, dan juga pada umumnya sukar dikendalikan. Kebakaran merupakan suatu bencana yang merugikan banyak pihak yang dapat mengakibatkan kerugian material dan berpotensi terhadap kematian yang cukup besar sehingga memerlukan perhatian akan keselamatan masyarakat. Adanya kasus kebakaran yang terus meningkat menyebabkan pemerintah mengeluarkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kebakaran. Oleh karena itu, pengetahuan tentang kebakaran dan upaya penanggulangan bahaya kebakaran sejak dini sangat penting supaya masyarakat mengetahui adanya potensi bahaya kebakaran semua tempat, antara lain di rumah, tempat kerja, tempat ibadah, tempat-tempat umum, dan lainnya, sehingga kasus kebakaran di Indonesia bisa diminimalisir. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang mitigasi bencana kebakaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.